Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang debit, yaitu mengenal satuan volume meter kubik dan volume dalam liter. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari ikuti doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Pernahkah kalian mengisi bak mandi seperti gambar di atas? Jika pernah, apakah kalian pernah membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi sampai penuh jika keran yang diputar itu setengahnya? Atau bagaimana jika kerannya itu diputar secara penuh? Tentu waktunya sangat berbeda ya. Untuk mengetahui agar kita tahu bagaimana cara menghitungnya, maka perlu kita harus mengenal terlebih dahulu materi tentang satuan volume meter kubik ya. Baik, langsung saja ke materinya. Perhatikan tangga satuan volume meter kubik di bawah ini ya. Oke, dulu kita pernah belajar materi tentang satuan panjang seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Materi kali ini hampir mirip, hanya bedanya adalah pangkat 3 ya. Pangkat 3 ini merupakan lambang dari meter kubik. Kilometer pangkat 3 ini disebut sebagai kilometer kubik. Kemudian HM hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, hanya bedanya ketika turun, maka satu kali turunan itu adalah dikali 1000. Jadi kalau pangkat 3 ini maka dikali 1000 satu kali tingkatan turun. Ya, begitu juga ketika naik. Maka ketika naik itu dikali 1/1000. Ya, ingat. Kalau 1/1000 itu artinya sama dengan dibagi 1000. Dulu pernah saya sampaikan ya. Ini hanya mengulas materi saja, bedanya hanya dikali 1000 dan dibagi 1000. Untuk lebih jelasnya, mari simak video contoh soal berikut ini. Baik, sekarang coba perhatikan contoh soal satuan volume meter kubik berikut ini ya, nomor 1. Nah, dulu kita sudah pernah belajar tentang satuan panjang, cuman bedanya ini ada pangkat 3-nya. Jadi satu kali turun maka dikali 1000. Kalau naik maka dibagi 1000. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lihat 1 kilometer kubik ke hektometer kubik berapa? Kilometer ke hekto. Berarti turun ya. Kalau turun maka dikali 1000. Maka kita bisa jawab sini ya. Maka kita bisa tuliskan 1 km kubik itu sama dengan 1 dikali 1000. Sama dengan 1000 hektometer kubik. Gampang ya? Oke, sekarang nomor 2. Ini nomor 1. Nomor 2. 4 desimeter kubik menjadi milimeter
kubik. Dari desimeter ke mili, berarti turun berapa kali? 2 kali ya. Karena turun 2 kali, 1 kali turun tadi kan 1000. Karena 2 kali, maka kita tinggal hitung banyaknya nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dikali 1 juta. Maka 4 desimeter kubik sama dengan 4 dikali 1 juta. Sama dengan berapa? 4 juta milimeter kubik ya. Sekarang nomor 3. 3000 desimeter kubik jadikan meter kubik. Dilihat. Desi ke meter berarti naik. Naik berapa? 1 kali tingkatan berarti dibagi 1000. Maka 3000 dibagi 1000 sama dengan berapa? Kita tinggal coret nolnya 3, tinggal 3/1 maka sama dengan 3 meter kubik. Gampang ya. Selanjutnya nomor 4. 2.750.000 cm kubik jadikan meter kubik. Lihat, dari senti ke meter. Berarti naik 2 kali. Karena naik 2 kali, maka dibagi berapa? Tadi 1 kali naik itu kan dibagi 1000. 2 kali naik, berarti dibagi nolnya tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Nolnya jadi 6. Berarti dibagi 1 juta ya. 2.750 dibagi 1 juta. Angkanya sudah besar ya. Maka kita tinggal bisa coret nolnya. 1, 2, 3, 4. Coret 4 ya. 1, 2, 3, 4. Coret 4. Maka tinggal berapa? 275/100. Ingat, dulu kita pernah membuat pecahan desimal. Kalau dibagi, maka komanya maju. Berapa? Berapa angka di belakang koma kalau 100? 2 angka ya. Berarti dari sini 1, 2. Maka 2,75 meter kubik. Oke. Silahkan latihan soal satuan volume meter kubik di bawah ini ya. Soalnya ada 6. Nah, nanti silahkan soal ini dikerjakan sesuai cara yang sudah saya ajarkan di awal tadi. Dan silahkan dikerjakan untuk latihan kemudian diupload di website Salsabila. Nah, selanjutnya anak-anak semua, kita juga harus mengenal satuan volume dalam liter ya. Nah, apa satuan volume dalam liter? Coba perhatikan tangga satuan berikut ini. Satuan volume lain adalah kiloliter atau yang kita sebut sebagai KL, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter ya. Nah, dulu kita pernah belajar juga tentang satuan panjang. Jika KL itu disebut sebagai kilometer dulu, sekarang kita ganti meternya sebagai liter. Sama semuanya, semua diganti menjadi KL. Dan HL, DAL, L, DL, CL, dan ML. Jika diturun, maka dikali 10, sama ya, dikali 10. Jika naik, maka dibagi atau dikali 1/10. Ya, ingat, dikali 1/10 itu sama dengan dibagi 10. Ya. Mudah ya, karena dulu kita juga sudah pernah belajar. Jadi ini hanya diganti satuannya liter saja. Jadi yang lainnya menyesuaikan kiloliter, hektoliter, dekaliter, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video contoh soal berikut ini. Contoh soal volume dalam liter ya. Oke, ini ada 3 contoh. Kalau volume dalam liter, caranya sama dengan pas ketika kita pernah belajar satuan panjang. Hanya saja, ini satuan belakangnya itu diganti liter. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. 1 kali turun, maka dikali 10. Kalau naik, maka dibagi 10 ya. Oke, sekarang contoh nomor 1. 7 kiloliter ya. 7 kiloliter
jadikan hektoliter. Dari kilo ke hekto, turun 1 kali, berarti dikali 10. Maka 7 dikali 10 sama dengan 70 hektoliter. Gampang ya. Nomor 2. 8 kiloliter. 8 kiloliter menjadi liter. Kilo ke liter. 1, 2, 3. Berarti turun ya 3 kali. Maka dikali berapa? 1000. Maka 8 dikali 1000 menjadi 8.000 liter. Oke, nomor 3. 50.000 mililiter sama dengan liter. Oke, dari mili ke liter. Kita lihat. 1, 2, 3. Naik ya. Berarti naik 3 kali. Berarti dibagi 1000. Maka 50.000 dibagi 1000. Oke, berapa? Kita tinggal coret nolnya 3. Menjadi berapa? 50 per 1 adalah 50 liter. Oke, nanti silahkan bisa dikerjakan latihan soal yang sudah saya siapkan ya di slide selanjutnya. Nah, anak-anak semua, biar kalian lebih paham, maka coba kerjakan latihan soal satuan volume liter di bawah ini. Soalnya ada 6, nanti digabung dengan yang di awal tadi, yang satuan meter kubik ya. Kemudian diupload di website Salsabila. Selanjutnya ada hal yang perlu anak-anak semua ketahui. Yang pertama adalah hubungan antar satuan volume. Jadi ada 3 poin pokok penting ya, bahwa 1 meter kubik ya, 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter atau sama dengan 1 cc. Silahkan nanti 3 poin pokok ini anak-anak semua hafalkan ya, untuk biar kita lebih paham persamaan satuan volume ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Sekarang kita lihat ya di satuan tangga. Di sini ada 2 satuan tangga, yaitu satuan meter kubik dan satuan liter ya, volume dalam liter. Di sini saya bandingkan biar nanti kita mudah melihatnya ya. Sekarang tadi sudah kita bahas materi ini, 3 ini perlu kita ingat lagi ya. Kita langsung masuk contoh soal. Nah, apabila ada soal seperti ini. 4 dekameter kubik sama dengan berapa liter? Nah, kan satuannya beda. Nah, kita lihat di sini dekameter ya, liter ini sama aja berapa? 1 desimeter kubik. Nah, kan satuannya sama-sama meter kubik. Biar mudah, kita ubah dulu. 4 dam kubik kita jadikan dm desimeter kubik ya. Karena apa? Liter ini sama aja dengan 1 desimeter kubik. Berarti sama ini ya. Maka tinggal kita lihat di sini. DAM ke DM itu berapa? 1, 2. Karena turun 2 kali, maka dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dikali 1 juta. Maka 4 dikali 1 juta. Berapa? Sama dengan 4 juta. Satuannya desimeter kubik. Nah, setelah kita tahu desimeter kubik itu sama dengan 1 liter, maka kita tinggal kembalikan satuannya menjadi 4 juta liter. Nah, gampang ya. Tentu kita harus paham dulu seperti ini. Sekarang contoh nomor 2 ya. Apabila soalnya 2 meter kubik sama dengan hektoliter. Nah, sekarang kita lihat. Karena hektoliter di sini nggak ada ya. Maka kita harus menyamakan satuan yang sama. Karena meter kubik ini sama dengan 1 kiloliter, maka yang kita ubah yang ini.
2 kiloliter sama dengan berapa hektoliter. Nah, kalau sudah satuannya sama-sama liter kan enak. Nih, mudah ya. Kita tinggal lihat di sini. Kiloliter ke hekto. Berarti turun. Turun 1 kali. Berarti dikali 10. Dikali 10 ya. Maka tinggal kita tulis 2 kali 10 sama dengan 20 hektoliter. Ya, gampang. Sekarang contoh lagi, nomor 3 ya, biar semakin paham. 4 DAL atau dekaliter berapa sentimeter kubik? Kita lihat di sini ya. DAL kan nggak ada, berarti yang kita ubah yang sentimeter kubik ini. 1 sentimeter kubik kan sama aja 1 mililiter. Maka kita tinggal ubah 4 DAL sama dengan berapa mililiter. Oke, sekarang dari DAL ke mili. DAL ke mili berapa? 1, 2, 3, 4. Karena turun 4 kali. Ingat kalau di satuan kiloliter 1 kali turun itu dikali 10. Berarti kalau 4 kali maka nolnya ada 4. Berarti berapa? 10.000. 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000. Satuannya mililiter. Karena di soal mintanya sentimeter kubik, kita ubah 40.000 cm kubik. Oke, gampang ya. Nah, biar anak-anak lebih paham, nah silahkan kerjakan ya latihan soal di bawah ini. Soalnya juga ada 6 totalnya. Dan di total dari soal yang pertama tadi ada 6, maka sebanyak 18 ya. 18 soal silahkan dikerjakan, kemudian diupload di website Salsabila. Baik anak-anak semuanya, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ingat bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi ketika kita meyakini ayat suci Al-Quran ini, maka itu akan memberikan dampak positif pada diri kita, menstimulasi pada diri kita agar apa? Agar kita selalu yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Jika Allah berikan ujian pada kita, berarti itu artinya kita mampu. Tapi kadang kita mungkin sering mengeluh, kita mungkin sering merasa jenuh, itu karena kita belum memaksimalkan potensi yang kita miliki. Dan kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya itu kita sanggup. Hanya saja kita belum memaksimalkan. Mari kita belajar untuk menerima setiap ujian dan setiap pembelajaran yang Allah berikan kepada kita, karena itu semua ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Barakallah, semoga kegiatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.